kesalahan kalau misalnya orang lagi diet itu karena makan mereka nggak teratur. Dan pada saat itu tuh kayak kalian ngerasa aku bakal craving sama makanan. Jadi buat kalian yang ngerasa kenapa beratku nggak turun-turun, kalau misalnya kalian nggak melakukan 10% ini, itu dampaknya sangat besar banget buat hasilnya. Hai guys, welcome back to my channel. Namaku Shelly. Nah, video ini adalah part terakhir dari kunci sukses diet. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang pertama, kedua, dan ketiga, jangan lupa nonton dulu, karena video kali ini bakal berhubungan banget sama video yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, langsung kita mulai aja ya. Yuk, let's get started. Nah, walaupun yang bakal aku omongin hari ini cuman 10% dari kunci sukses diet, tapi setelah aku udah melakukan riset beberapa lama, aku menemukan banget bahwa 10% ini sangat penting banget yang berhubungan dengan pola makan ataupun olahraga. Jadi walaupun kalian udah perfect banget di 60% dari pola makan dan 30% dari olahraga, kalau misalnya kalian nggak melakukan 10% ini, itu dampaknya sangat besar banget buat hasilnya. Jadi makanya walaupun ini cuma 10%, tapi hal-hal yang bakal aku omongin hari ini itu beneran bakal berhubungan banget dengan pola makan dan olahraga. Oke, poin yang pertama. Nah, banyak banget dari kalian yang lupa sebenarnya kalau misalnya kalian lagi diet atau kalian lagi fitness, tidur itu adalah salah satu yang penting banget buat tubuh kita. Kenapa kayak gitu? Kita ngomongin dulu dari pola makan. Jadi, kualitas tidur kita itu berhubungan banget sama hormon kita. Hormon-hormon yang sangat berhubungan dengan diet. Contohnya adalah hormon leptin dan hormon ghrelin. Hormon leptin ini adalah hormon yang bisa menurunkan tingkat kelaparan kita. Tapi lawannya adalah hormon ghrelin. Dia adalah hormon yang dapat menaikkan tingkat kelaparan kita. Jadi waktu saat kita kurang tidur, hormon ghrelin naik, dan ini hasilnya kenapa kita selalu craving sama makanan. Walaupun aku udah makan seberapa banyak, aku ngerasa aku masih tetap craving sama makanan. Jadi aku dulu juga sering banget ngerasain kalau misalnya aku kemarinnya kurang tidur, aku besok paginya aku bakal craving banget sama makanan. Aku makan seberapa banyak pun aku juga nggak ngerasa aku udah kenyang. Aku bakal makan lagi, aku bakal makan lagi. Jadi guys, tidur itu beneran penting banget buat pola makan. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa tuh satu hari itu kalian kenapa nggak kenyang-kenyang, atau kalian ngerasa kalian lapar terus, kalian coba ingat-ingat lagi kalian kemarinnya tidur berapa jam. Jadi normalnya orang dewasa itu tidur sekitar 6-7 jam. Dan tidur ini juga ada efeknya sama olahraga. Kadang kalau misalnya kalian udah fitness, kalian udah ngelakuin olahraga beban, setelah beberapa hari kalian melakukan olahraga, otot-otot di tubuh kayak kerasa sangat pegel. Sebenarnya kalian nggak usah kasih obat kayak koyo atau counter pain, dan itu kuncinya cuma satu guys buat bisa menyembuhin otot itu adalah tidur. Pada saat kita tidur, tubuh kita itu bakal mereparasi otot-otot kita yang lagi pegel, karena pada dasarnya pada saat kita melakukan olahraga beban, kita itu sedang merusak otot kita dan memancing dia agar lebih besar. Tubuh kita pinter banget, dia bakal untuk mereparasi tubuhnya sendiri. Tapi yang kalian butuhkan untuk memfasilitasi tubuh kalian agar bisa mereparasi dengan sendirinya, yaitu adalah tidur. Jadi pastikan banget kalau setiap hari kalian tidur cukup. Kalau enggak, keesokan harinya kalian bakal craving terus sama makanan, dan otot muscle kalian juga nggak bakal cepet pulih. Nah, poin yang kedua. Nah, harusnya kalau ini kalian benar-benar udah tahu banget kalau air putih itu sangat penting buat tubuh kita. Apalagi waktu kita lagi diet ya, air putih itu bisa dibilang teman baik kita. Kenapa? Kadang itu kalau misalnya kita lagi lapar, sebenarnya kita tuh nggak bisa membedain antara kita lapar atau kita haus. Kadang kalau kita merasa tubuh kita tuh lagi butuh makanan, sebenarnya mungkin tubuh kita tuh sedang haus. Air itu adalah teman baik kalian. Kalian harus memastikan kalau dalam sehari kalian mencukupi konsumsi air. Orang dewasa biasanya minum air sekitar 2 liter sehari. Poin yang ketiga. Di sini aku beneran banyak lihat kesalahan kalau misalnya orang lagi diet itu karena makan mereka nggak teratur. Ada beberapa dari mereka skip makan pagi, atau mereka makan siangnya tuh sore banget, makan siang tuh sore banget. Jadi pada dasarnya kita sehari bakal makan 3 kali, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tapi kalau misalnya kalian mungkin skip makan siang atau skip makan pagi, menurutku dampaknya beneran ngefek banget sama tubuh kita. Pada saat kita makan, sinyal untuk mengirim ke otak bahwa kita udah kenyang itu juga nggak secepat itu guys. Jadi kenapa pada saat kita ngerasa lapar banget karena kita udah skip makan pagi misalnya, dan siangnya kita makan banyak banget, kita tuh kadang nggak bisa ngebatasi porsi kita tuh seberapa banyak. Jadi bahaya banget kalau misalnya kalian skip makan, kalian bakal makan lebih banyak di meal berikutnya. Jadi buat kalian kalau bisa jangan skip meal, kalian harus makan yang teratur dan tepat waktu, dan itu tuh bakal kalian terapin untuk sehari-hari. Jadi kalian udah harus kayak tetapin, oh pagi aku harusnya makan jam berapa, siang harusnya aku makan jam berapa, dan malam aku harusnya makan jam berapa. Poin yang keempat.
Nah, jadi banyak banget dari teman-teman yang lagi diet, mereka tuh nganggap kalau misalnya mereka lagi diet itu adalah kayak hukuman buat diri kita sendiri. Jadi kita selama diet itu kayak makan makanan yang tawar atau makan makanan yang nggak enak. Jadi kayak kita ngerasa, oh kita memang lagi diet sekarang, jadi kita pantas kayak dapat hukuman. Tapi setelah kalian udah nggak diet lagi, kalian bakal kayak kasih reward ke diri sendiri dengan makan yang enak, makan yang kayak junk food dan lain-lain. Karena kalian udah ngerasa, oh tubuh aku udah dihukum, udah diet untuk berapa lama, dan setelah itu aku harus memberi penghargaan tubuh aku dengan makan yang enak. Sebenarnya mindsetnya bukan kayak gitu guys kalau lagi diet, karena aku udah bilang kalau pola makan itu adalah pola makan yang harus bisa kalian tetapkan selamanya. Jadi bukan karena kalian lagi diet dan kalian kayak ngehukum tubuh kalian sendiri untuk makan yang gak enak, tapi mindset kalian tuh kayak aku diet itu untuk mendapatkan badan yang sehat. Jadi banyak banget konsep yang salah dari kalian bahwa kalau kalian udah mendapatkan tubuh yang ideal, tubuh kalian bakal menjadi sehat. Tapi sebenarnya guys, kalian harus menerapkan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, maka tubuh kalian mendapatkan berat badan yang ideal. Bukan menjadi badan bagus dulu kalian baru sehat, tapi sehat dulu dan kalian mendapatkan badan yang ideal. Poin yang kelima. Nah, ini pasti kalau buat orang-orang yang lagi diet, mereka bakal seneng banget kalau misalnya ada cheat meal. Nah, tapi aku ingetin lagi, cheat meal itu bukan cheat day. Kalian ngerasa kalau hari itu adalah hari cheat meal aku, dan kalian dari sarapan pagi, dari makan siang, dan makan malam kalian cheat meal semua, itu enggak guys. Buat aku sendiri, aku biasanya hari Senin sampai Jumat, aku makan makanan yang sehat. Dan kayak Sabtu atau Minggu, aku bakal pilih satu hari untuk aku makan cheat meal gitu biasanya. Tapi juga disesuaikan dengan kondisi tubuh kalian masing-masing. Jadi karena aku dari misalnya dari Senin sampai Kamis, aku bener-bener udah olahraga yang keras, kalian bisa reward kalian dengan cheat meal. Tapi kalau misalnya dari hari Senin sampai Jumat kalian ada bolong-bolong dikit lah, atau kalian udah makan cheat meal, ya itu nggak harus kalian Sabtu Minggu makan cheat meal lagi gitu loh. Tapi ingat lagi, jangan anggap cheat meal itu adalah kayak hadiah buat kalian dan diet itu adalah punishment. Kayak aku sendiri, aku tiap hari juga Senin sampai Jumat, aku bukan makanan-makanan yang tawar, karena aku masak sendiri, jadi aku ngerasa makanan yang aku makan tuh makanan yang enak. Aku pun waktu makan cheat meal, aku juga nggak bakal heboh banget, aku gak bakal craving banget sama cheat meal itu. Poin yang keenam, banyak banget dietnya gagal karena mereka itu ngerasa bahwa diet itu kayak jadi tekanan buat mereka. Mereka nggak ngelakuin secara happy, jadi makanya mereka mungkin stres, ditambah lagi mungkin tekanan dari luar juga, kayak tekanan dari kerjaan, dari mungkin dari pacar, dari teman-teman, atau dari masalah lainnya. Pada saat kita lagi stres, jadi hormon kortisol kita tuh bakal naik, dan akibatnya kalau misalnya hormon kortisol naik, appetite kita tuh bakal naik, dan pada saat itu tuh kayak kalian ngerasa aku bakal craving sama makanan. Untuk bisa melepaskan stres itu, kalian bakal memberi alasan tubuh kalian untuk makan, kayak aku lagi stres, ya udah nggak apa-apa aku makan coklat yang banyak biar aku nggak stres lagi. Sebenarnya guys, itu dari mindset kalian sendiri. Kalau buat aku sendiri, aku sharing kalau misalnya aku lagi stres, aku nggak bakal mengucapin kata stres itu ke diri aku sendiri misalnya, atau aku nggak bakal ngomongin kata stres itu ke teman aku. Itu menurutku pengaruh banget guys. Jadi kalau misalnya kalian lagi stres, tapi kalau kalian cerita ke teman kalian, aduh aku lagi stres nih, aku kayak gini, itu benar bakal mempengaruhi kalian sendiri dan kayak memberitahu kalian sendiri bahwa kalian sedang stres. Padahal sebenarnya mungkin masalahnya kecil, atau kalian sendiri udah tahu gimana cara membereskan masalah itu. Jadi yang aku lakukan pada saat aku lagi stres, yang pertama aku nggak ngomong stres, dan yang kedua aku nggak bakal mikirin gimana stresnya, gimana beratnya tekanan itu, tapi aku bakal mencari penyelesaiannya. Dan yang ketiga, kalau misalnya mungkin tekanan itu beneran berpengaruh banyak buat aku, dan aku bakal gimana caranya menjadikan hal itu jadi sesuatu yang positif buat aku. Kayak misalnya hari itu aku dimarahin mentor aku di kantor karena aku ngelakuin sesuatu pekerjaan yang bisa dibilang kurang benar waktu itu. Tapi mungkin karena waktu itu aku lagi nggak tahu, aku nggak juga menganggap itu sesuatu hal yang besar dan harus diceritakan ke orang lain. Aku mengubah pola pikirku, jadi kayak aku mungkin karena nggak tahu gimana cara kerjanya. Tapi setelah aku dimarahin, aku tahu dong, dan aku belajar sesuatu dari situ. Jadi kadang itu guys, kalau misalnya kalian mendapatkan tekanan atau kalian lagi stres, jangan menganggap hal itu semuanya adalah negatif buat diri kalian. Tapi kalian harus bisa mengubah pola pikiran kalian dari yang negatif menjadi yang positif. Dan poin yang terakhir itu adalah, nah buat kalian yang lagi diet tapi kalian masih tetap minum alkohol, kalian masih tahu sebenarnya alkohol itu kalorinya banyak banget. Walaupun itu cuma minuman yang kalian minum, minuman gak bakal bikin kalian kenyang ya kan. Tapi kalian gak tahu ternyata alkohol itu kalorinya tinggi banget dan juga sangat gak bagus buat tubuh kita sendiri. Jadi buat kalian yang ngerasa kenapa beratku gak turun-turun, tapi kalau kalian tetap minum bir, tetap minum alkohol, ya sama aja. Dia tuh kayak bikin kelebihan kalori dalam
tubuh kalian, dan kalian juga nggak bakal mendapatkan kalori defisit. Nah, itu aja 7 poin dari 10% kunci sukses diet di video terakhir. Kalau kalian ada pertanyaan seputar kunci sukses diet itu, kalian juga bisa komen di bawah atau kalian juga bisa DM aku di Instagram. Aku bakal welcome banget jawab pertanyaan kalian semua. Nah, semoga video hari ini bermanfaat buat kalian yang ngerasa dietnya kok nggak sukses-sukses, dan mungkin kalian dari beberapa poin yang aku sebutkan tadi kalian masuk dalam situ. Semoga tips-tips dari aku juga berguna buat kalian. Oke guys, until next time, aku Shelly, be fit without starving yourself. Bye bye.